Saya punya keinginan yang lama sekali waktu itu, kalau saja APBD 2 ini memungkinkan, saya mau naikkan itu dana desa itu setinggi-tingginya. Ya paling kurang waktu itu saya berpikir 500 juta lah per desa. Bagaimana nanti ya roda perekonomian dari desa ke kota dan dari kota ke desa itu bisa lancar dalam proses pertukaran barang dan jasa bisa lancar kalau infrastrukturnya buruk tidak mungkin. Dan oleh karena itu desa itu jangan lagi datang orang dari luar untuk mengerjakan proyek dari uang yang ada di desa itu. Jadi yang kerjakan proyek di desa itu harus orang yang ada dalam desa. Jadi uang itu prinsipnya dari tugas kita yang generasi di atasnya itu kan menyiapkan lapangan pekerjaan di desa dengan memanfaatkan dana yang setiap tahun miliaran itu. Miliaran. Baik, jadi begini tentang desa ya. Tentang desa saya memang sejak awal mendapat kepercayaan dari masyarakat Manggarai ini untuk memimpin kabupaten ini yang di awalnya juga masih gabung dengan Manggarai Timur. Obsesinya itu adalah desa. Ya, desa karena bagi saya di sana ada gudang ya. Gudang ekonomi, gudang sumber daya lainnya, sehingga pada saat itu saya terbentur pada persoalan aksesibilitas dari desa ke kota, dari kota ke desa, sehingga di panca program pembangunan Manggarai ini saya letakkan pembangunan infrastruktur itu sebagai sektor penunjang utama untuk kesuksesan pelaksanaan panca program ini. Desa menjadi titik sentral pemikiran saya. Semua kita ini dari desa. Orang-orang yang sekarang memimpin semua ini dari desa. Jadi kenapa kita lalu melihat desa itu dengan mata sebelah? Sementara sumber daya manusia yang ada di kota semua ini datangnya dari desa. Lah kenapa mereka ke kota? Di sana ada keterbatasan resources ya, yang mereka bisa langsung pakai gitu. Jadi ada banyak sumber daya yang ada di sana, butuh sentuhan tangan ya orang-orang yang memiliki otoritas sehingga dia bisa memberikan daya dongkrak terhadap kehidupan mereka di sana gitu. Saya punya keinginan yang lama sekali waktu itu, kalau saja APBD 2 ini memungkinkan, saya mau naikkan itu dana desa itu setinggi-tingginya. Ya paling kurang waktu itu saya berpikir 500 juta lah per desa gitu ya. Tetapi kalau itu saya lakukan, jumlah desa yang ratusan waktu itu, wah, kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk apa dana yang kita lepas ke desa yang begitu banyak ya? Kita lepas ke desa untuk pemberdayaan desa yang bersangkutan. Dana-dana itu mereka harus gunakan tidak untuk proyek sebagaimana biasanya, tetapi proyek yang dalam arti padat karya. Mereka kerja sendiri ya, untuk mereka sendiri dari biaya yang dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi saya melihat waktu itu kondisi infrastruktur itu masih sangat buruk. Jadi tidak mungkin, jadi high cost ekonomi. Jadi bagaimana nanti ya roda perekonomian dari desa ke kota dan dari kota ke desa itu bisa lancar dalam proses pertukaran barang dan jasa bisa lancar kalau infrastrukturnya buruk tidak mungkin. Karena itu akhirnya saya putuskan sudah
apa adanya seluruh desa, sambil kita dengan dana yang kecil, kita tetap memperhatikan mereka. Ya puji Tuhan, ternyata pikiran yang ada dalam otak saya ini sudah lama ternyata ada pada pikiran para pemimpin kita di tingkat pusat. Sehingga keluarlah Undang-Undang Otonomi Desa. Waktu itu saya sudah bergembira, oh ini sudah terrealisasi apa yang ada di dalam saya punya pikiran. Betapa sulitnya waktu itu dari 40 juta per tahun bisa naik sampai miliar, ya. Dan waktu itu secara konstitusional pusat juga memerintahkan pemerintah daerah sekian persen dari APBD 2 itu juga harus dialokasi untuk dana desa dan juga dari pemerintah pusat, sehingga ratusan juta sampai dengan miliar ada di desa. Nah, saya tentu berharap dengan kebijakan itu kepala-kepala desa dan mereka-mereka yang ada di desa paham betul untuk apa kebijakan ini dihadirkan desa. Itu untuk mempertinggi peredaran uang di desa itu. Jadi oleh karena itu desa itu jangan lagi datang orang dari luar untuk mengerjakan proyek dari uang yang ada di desa itu. Jadi yang kerjakan proyek di desa itu harus orang yang ada dalam desa. Jadi uang itu prinsipnya dari, oleh, dan untuk masyarakat yang di desa bersangkutan. Kecuali ada program kerjasama antar desa. Jadi misalnya begini, desa A itu kekurangan air minum, tapi mata airnya di desa B, maka itu boleh kerjasama. Ya boleh kerjasama, misalnya mereka membentuk organisasi pemakai air, itu harus dikelola betul seperti PDAM gitu ya. Jadi desa yang punya sumber mata air ini kan dia akan punya pelanggan di desa yang tidak ada mata air, sehingga dia dapat juga bayar rekeningnya itu dari desa yang tidak ada mata air, bayar ke desa yang ada mata airnya. Di situ kerjasamanya. Desa yang tidak ada mata air bisa minum air. Desa yang tidak ada mata air ini, desa yang ada mata airnya dapat bayaran dari desa yang tidak ada mata air tadi itu. Dan di situ kerjasamanya. Saya dapat air, kau dapat uang. Ya. Jadi uang yang keluar ke desa lain itu tidak ada soal karena ada kontraprestasinya. Ya saya kasih keluar uang ke kau, ya toh saya dapat air untuk saya minum. Itu kerjasama model seperti itu. Atau ada mungkin kerjasama usaha lainnya yang kira-kira uangnya bisa bagi berimbang antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Usaha bersama dalam misalnya perdagangan hasil bumi ini. Kalau mereka bisa kerjasama, ya untuk apa kita harus melalui kok yang ada di kabupaten ini juga bukan eksportir kok. Mereka pengumpul hasil bumi saja juga. Tapi kalau itu dibangun kerjasama antar desa, maka uang yang tadinya datang ke kota Ruteng ini, ya toh hasil yang datang ke kota Ruteng ini tidak harus ke sini dia. Sudah ada gudang-gudang para kepala desa di sana yang butuh silakan langsung ke sana. Jadi tidak harganya itu tidak kita tangan kesekian, gitu ya, sehingga dia bisa jalan. Nah, mungkin memang kalau sekarang desa-desa lain di Jawa ada yang sudah berkembang bagus sekali. Untuk sementara saya lihat mereka dengan cara menghidupkan BUMDesnya. BUMDesnya itu ada yang sudah sampai buka supermarket ya, sudah ada buka toko dan lain-lain sebagainya, dan itu sudah berkembang dengan dana-dana desa itu. Sehingga jika ada yang mengatakan bahwa di desa itu sudah tidak ada lagi anak muda, ya, memang dia tidak ada di sana. Tugas kita yang generasi di atasnya itu kan menyiapkan lapangan pekerjaan di desa dengan memanfaatkan dana yang setiap tahun miliaran itu. Miliaran. Jadi saya pernah ke salah satu desa di Manggarai Timur. Wah, saya lihat jalannya bagus sekali ya. Saya pikir hot mix, ternyata itu lapen. Saya tanya, ini jalan apa ini? Jalan desa ini Bapak. Hei, ini bagus sekali ini jalan ini. Siapa kerja? Kami kerja sendiri. Kok bisa mulus begini? Iya Bapak, fondasinya ini harus kuat. Jadi kami tanam batu dulu, setelah tanam batu kami gilas, kalau masih ada yang goyang kami tanam lagi. Jadi sampai batu fondasinya itu tidak goyang, baru kami
tabur aspalnya sehingga dia kualitasnya kuat sekali. Sehingga saya berharap juga begini, waktu itu sebenarnya sebagian jalan-jalan yang ada di desa yang panjangnya tidak terlalu jauh gitu, 2-3 kilo, serahkan ke desa. Biar desa yang pelihara, sehingga kabupaten mengambil ruas-ruas utamanya saja. Sedangkan sirip ikannya itu bisa dikerjakan oleh desa sendiri. Memang sekarang ada cukup banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi ya. Itu tidak bisa dihindari, itu manusiawi, tapi juga harus dicatat. Jangan hanya mencatat mereka yang tersandung kasus dong, tidak fair kan. Catat juga kepala-kepala desa yang sudah berprestasi. Ada banyak kepala desa yang berprestasi dan mereka bisa pensiun dengan baik. Jadi jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, kita mesti lihat dengan kacamata yang terang benderang. Ya, katakan di Manggarai lah. Misalnya di Manggarai ada berapa ratus kepala desa ini, apa semuanya tersandung kasus. Demikian juga Manggarai Timur. Saya kira tidak, ada 1-2 mungkin ada ya. Sudahlah, padi saja juga ada dia punya sekamnya kok. Jadi memang mesti ada seperti itu. Jadi saya kira itu soal desa.